Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait pemanfaatan KIGIS untuk analisis kesehatan masyarakat Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada saya sendiri, Sasha Bilpon Marlina dengan NIM D11 2023 03878. Kemudian ada Nova Reina Safitri dengan NIM D11 2023 03751. Kemudian ada Alvina Sandini Larasati dengan NIM D11 2023 03840. Elia Mandasari dengan NIM D11 2023 03848 dan juga Dea Amelia Rahma dengan NIM D11 2023 03851. Untuk topik permasalahannya sendiri yaitu ada demam berdarah denggi atau DBD, di mana DBD sendiri masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat utama di wilayah perkotaan, termasuk di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Tingginya kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta kondisi lingkungan permukiman yang beragam berkontribusi terhadap meningkatnya resiko penderaan DBD. Selain itu, distribusi kasus DBD di Kecamatan Serengan sendiri menunjukkan pola yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Upaya pengendalian DBD yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi berbasis spasial untuk mendukung analisis pola penyebaran penyakit. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis menggunakan KIGIS menjadi alternatif yang strategis dalam mendukung surveillance dan perencanaan intervensi kesehatan masyarakat. Penggunaan KIGIS diharapkan mampu memetakan sebaran kasus DBD, mengidentifikasi wilayah beresiko tinggi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pencegahan kasus DBD di Kecamatan Serengan. Meteorologi, metode pengumpulan data, data sekunder melalui profil kecamatan yang dimana memuat tentang informasi kesehatan di daerah Kecamatan Serengan. Data spasial berupa peta wilayah Kecamatan Serengan Kota Surakarta, big data dari beberapa platform, menggunakan aplikasi Excel dalam pengolahan data. Kesimpulan populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan seluruh penduduk Kecamatan Serengan sebanyak 54.800 jiwa yang tersebar di 7 kelurahan sebagai populasi penelitian. Sampel ditentukan dengan teknik total sampling, sehingga seluruh data kependudukan tiap kelurahan digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan representatif dalam analisis kejadian DBD. Tahap analisis GIS. Tahap pengumpulan data. Pengumpulan data sekunder dari BPS Kecamatan Serengan. Pengolahan data numerik dan tabulasi menggunakan Excel. Analisis spasial distribusi kasus DBD dan jangkauan layanan kesehatan menggunakan GIS. Tahapan analisis Excel, input data BPS, pengelompokan per kelurahan, penyusunan tabel dan analisis deskriptif. QGIS, input data spasial, pemetaan sebaran DBD, dan visualisasi pola akses fasilitas kesehatan. Tools and software Excel, tabulasi dan pengolahan data kependudukan, QGIS, pemetaan dan analisis spasial, add layer, data wilayah dan kasus DBD, measure line, jarak wilayah dan fasilitas kesehatan, buffer, jangkauan radius sebaran kasus, visualisasi data, tabel dan diagram atau Excel, peta tematik sebaran DBD atau QGIS dengan legenda, simbol, dan skala. Oke, selanjutnya ada hasil dan interpretasi. Yang pertama itu ada peta wilayah kelurahan dan puskesmas di Kecamatan Serengan. Dengan adanya puskesmas ini tuh ditandai dengan simbol tanda plus merah di setiap posisi puskesmasnya, dan di daerah Kecamatan Serengan itu ada 6 puskesmas dengan 4 puskesmas pembantu, 1 puskesmas cabang, dan 2 puskesmas utama.
Lalu selanjutnya analisisnya itu dalam peta menunjukkan bahwa seluruh puskesmas itu udah tersebar cukup merata, namun konsentrasi kasus yang tinggi di Kelurahan Tipes itu tidak ada puskesmas. Jadi itu memerlukan perhatian lebih ekstra untuk tindakan preventif seperti fogging dan edukasi PSN. Lalu ketersediaan fasilitas kesehatan di dekat wilayah itu kan padat penduduk, sangat krusial dan mempercepat pelaporan dan penanganan dini kasus DBD. Oke, selanjutnya ada yang kedua itu ada peta kepadatan penduduk dan jenis kelamin di wilayah Kecamatan Serengan. Yang pertama itu ada simbol diagram lingkaran menunjukkan distribusi penderita berdasarkan jenis kelamin di setiap kelurahan. Terus jumlah antara laki-laki yang warna biru dan perempuan warna pink di Kecamatan Serengan terlihat cukup seimbang hampir di seluruh kelurahan. Selanjutnya, hal ini mendedikasikan bahwa risiko penularan DBD di wilayah ini didominasi oleh jenis kelamin tertentu, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan mobilitas penduduk di area padat tersebut. Mungkin bisa dilihat lagi untuk peta yang pertama itu kan sudah ada titik sungai dan jalan. Nah, kebetulan titik kasus itu lebih banyak di daerah Tipes. Nah, di daerah tersebut itu adanya aliran sungai, maka dapat dikategorikan bahwa aliran sungai tersebut mempengaruhi sebuah kasus DBD. Berikutnya yaitu peta penyakit DBD berdasarkan kepadatan penduduk di wilayah Puskesmas Kecamatan Serengan. Peta Koroplet digunakan untuk menggambarkan variasi tingkat kerawanan berdasarkan kepadatan penduduk yang diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Kelurahan Serengan ditunjukkan dengan warna merah tua atau marun yang menandakan kepadatan penduduk sangat tinggi, di mana berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Kelurahan Tipes dan Jayangan berwarna pink tua yang menunjukkan kepadatan juga tinggi. Meskipun Kelurahan Tipes dan Jayangan memiliki warna pink tua, kepadatan penduduk juga lebih rendah daripada Kelurahan Serengan. Kelurahan Tipes tetap memiliki jumlah kasus DBD yang menonjol, sementara itu Kelurahan Kemlayan ditandai dengan warna putih atau pink muda yang mencerminkan kepadatan penduduk sangat rendah dan sejalan dengan jumlah kasus DBD yang paling sedikit. Selanjutnya, peta kasus penyakit DBD di wilayah Kecamatan Serengan. Titik merah pada peta menunjukkan lokasi kasus DBD di Kecamatan Serengan. Kelurahan Tipes memiliki kepadatan titik tertinggi sehingga dapat diidentifikasi sebagai hotspot penularan. Pola sebaran kasus terlihat mengelompok di kawasan pemukiman yang padat, yang mengindikasikan terjadi penularan DBD secara lokal yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kepadatan penduduk. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemetaan DIJIS dalam analisis kesehatan masyarakat di Kecamatan Serengan terbukti efektif untuk mengidentifikasi wilayah prioritas DBD. Pemetaan menunjukkan sebaran kasus tidak merata dengan kasus tertinggi di Kelurahan Tipes, diikuti dengan Danuskusuman, Joyotakan, Jayengan, dan Kemlayan. Tingginya kasus dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan kedekatan pemukiman dengan aliran sungai. Terdapat 6 fasilitas kesehatan yang mendukung penanggulangan, namun aksesibilitasnya masih perlu dievaluasi melalui analisis buffer. Selanjutnya ada saran. Untuk sarannya sendiri, intervensi DBD difokuskan di Kelurahan Tipes dan Danukusuman melalui penguatan surveillance di wilayah PSN intensif, disertai program sanitasi di area sungai dan pemukiman yang padat. Lalu selanjutnya di bagian Puskesmas Jayangan dan
Keratonan berperan sebagai koordinator pembaruan data spasial berbasis DIGIS untuk respon cepat kasus baru, serta edukasi masyarakat disesuaikan dengan karakteristik demografi tiap kelurahan.